Berkontribusi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi anak ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Gimana semuanya sehat? Baik, kita siap ya untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Hari ini sebelum kita lanjutkan materi kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kelas pelajaran pendidikan agama Islam. Kita harus membuat suasana kita nyaman dulu nak ya. Suasana kita nyaman supaya kalian belajarnya juga enak, supaya kalian juga belajarnya nyambung, supaya belajarnya juga kalian bisa mengambil ilmu dari yang Ibu sampaikan. Jadi kita harus buat kesepakatan kelas yang kalian setujui secara bersama-sama. Ketika ada yang melanggar, maka pasti dia kena sanksi. Paham? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Boleh? Kalau kalian setuju, kita akan buat kesepakatan ini dan kalian harus menepati apa yang sudah kalian tetapkan secara bersama-sama. Paham ya? Ibu akan membagikan kertas ini, lalu kemudian silahkan kalian menulis kesepakatan apa yang perlu kita buat bersama. Ya, setelah itu nanti silahkan kalian tempelkan ke kertas karton yang sudah Ibu tuliskan atau Ibu pasang di belakang kalian. Ya, baik, silakan. Silakan langsung ditulis, tidak apa-apa. Dipikirkan kesepakatan apa yang ingin kalian, suasana seperti apa yang kalian inginkan tercipta di kelas kalian. Oke, boleh Dika. Harus tepat masuk sekolah, masuk ke kelas, patuh kepada guru, mengerjakan tugas tepat, mengumpulkan tugas tepat waktu atau apa yang kalian inginkan. Silahkan dituliskan ke kertas tersebut, ya. Oke, silahkan. Sudah? Kalau sudah selesai, yang sudah selesai silahkan ditempelkan ke sini nak. Ya, secara bergantian. Silahkan ditempelkan di sini. Yang rapi, boleh. Siapa yang sudah selesai menulis tentang kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Oh, ada yang koma. Untung nggak nangis. Kalau nangis siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kita menciptakan suasana yang nyaman di kelas ya, jika belajar. Baik, yang sudah selesai silakan. Sini, tempelkan di sini nah. Yang ada lemnya ke belakang menghadap. Jangan salah nulis ya, karena kalian akan menempelkan. Oh iya bentar. Iya, boleh. Terus, jadi Ibu contohkan. Aduh. Kamu balik sayang. Kamu tulis apa ini tadi? Nah, kamu tulis lagi di sini. Contohkan. Silakan. Ditempelkan masing-masing saja. Terus ke bawah seperti ini. Oke, silakan.
gitu. Yang laki diratakan. Oke, baik. Perhatikan, ini adalah keinginan kalian di sekolah, di kelas ini. Ketika pelajaran mapel pai, kalian menginginkan apa? Nah, kita lihat. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah, menjauhi pertengkaran. Kemudian piket, buang sampah pada tempatnya, berangkat sekolah tepat waktu, piket kelas, jangan ribut. Saya ingin kelas ini jika ada guru tidak berisik, tidak boleh ribut, tidak boleh berkata kasar. Setiap sekali ada yang memeriksa dan jangan membuang sampah. Iya, baik. Ibu minta coba beberapa rekan kalian. 1, 2, 3, 4. Silakan kalian menyimpulkan apa yang sudah teman kalian tulis secara bersama-sama menjadi beberapa poin kesimpulan yang akan kita tulis di karton yang sebelahnya sehingga bisa kalian baca. Disimpulkan saja ya sampai beberapa poin. Silakan bawa kertas, bawa bukunya. Sana nak, silakan. Silakan. Ya. Kalian simpulkan, dilihat satu persatu ya, lalu kalian simpulkan. Jika kalian sudah nak ya? Sudah belum? Kalau sudah silakan kalian simpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan nak. Boleh kembali ke tempatnya? Boleh kembali ke tempatnya. Simpulkan menjadi beberapa kesimpulan. Boleh kita beri waktu ya? Kita beri waktu rekan kalian untuk menyimpulkan kesepakatan kelas kita hari ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan hukum. Baik. Bahwa dari keinginan kita bersama, keinginan kalian menciptakan suasana kelas seperti apa sudah disimpulkan oleh teman kalian. Yang pertama harus masuk kelas tepat waktu. Oke nggak? Oke. Empati. Oke nggak? Oke. Peduli pada temannya, berarti bisa disatukan ke empati ya. Peduli pada temannya ketika ada temannya yang sakit atau yang tidak masuk, kalian harus tahu kenapa dia sakit, kenapa tidak masuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian tidak bolos. Setuju? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Pakaian yang rapi. Setuju. Oke. Lalu menjaga sikap. Setuju. Tidak bicara kasar, tidak mengganggu temannya, kita simpulkan menjadi menjaga sikap. Baik. Kemudian
Sudah bisa kan? Anak-anak ini semuanya, ini adalah kesepakatan kelas kita membuka mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya? Boleh ya? Ini harus kita lakukan ketika pelajaran pendidikan agama Islam. Dan siapa yang melanggar, maka kita sepakat akan dengan sanksi. Kita sepakat semua ya, setuju semua? Tidak ada perdebatan lagi? Baik, terima kasih untuk hari ini kita sudah buat kesepakatan dan terima kasih kerjasamanya. Insya Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan buat kita semua. Perempuan dapat meluangkan waktu untuk kita berbagi ilmu dalam ruangan ini. Tidak lama insya Allah ada hikmahnya ya yang akan kita petik semuanya dengan sedikit ilmu ini. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum dan Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 2 W Perempuan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif, saya ingin kita kembali flashback ke belakang, merefresh ingatan kita lagi tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebenarnya ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi sekarang diingatkan kembali, ternyata ini sudah lama kita punya ilmu ini, punya metode ini, dan makanya sekarang kita diingatkan kembali. Jadi beliau mengatakan pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh kembang anak, yang maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu pendidikan Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita. Next. Yuda. Nah, dalam kata-kata menuntun di sini, Bapak Ibu, ini masih tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi menuntun artinya adalah anak diberikan kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan menemukan dirinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru, kita itu pendidikan yang kita berikan itu untuk menuntun. Kenapa? Karena sebenarnya anak didik yang ada di hadapan kita itu, mereka itu sudah punya potensi diri yang mereka bawa sejak lahir. Maka dikatakan anak itu mempunyai kodrat alam. Jadi pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak didik kita itu mereka sudah punya potensi diri yang dibawa sejak mereka lahir, datang ke kita, mereka sudah punya itu. Nah, kita pendidikan yang kita berikan harus sesuai, kita arahkan kepada memang potensi yang mereka punya. Itu maksudnya, maksud filosofi ini. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal mengembangkan apa yang mereka punya, gitu. Jadi kita menambah mungkin ya, memoles, menambahkan apa yang mereka punya tersebut sehingga menjadi lebih baik dan mencapai kebahagiaan mereka gitu di kehidupannya kelak. Nah, kodrat zaman maksudnya tadi, kodrat zaman adalah diselaraskan kita sebagai guru
berbeda dengan zaman kita. Kita yang harus mengikuti itu supaya ketemu, pendidikannya ketemu, pembelajarannya ketemu. Jadi itu maksudnya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsep Merdeka Belajar kita sering sekali Inarso Suntomono, Hikmadia Pamungkaso, dan Tuturi Handayani. Mungkin kita ini sudah lupa ya, kadang-kadang kita itu kalau nggak di refresh memang otak kita itu ya sering apa sih artinya gitu. Maka kita sekarang diingatkan kembali arti ini. Jadi Inarso Suntomono itu adalah orang tua kita sebagai guru, itu sebagai teladan. Kemudian ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita memberikan semangat, motivasi. Kemudian ketika kita ada di belakang mereka, kita mendorong mereka untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan ke depannya. Jadi kita itu seperti itu. Jadi kita berada di lingkaran mereka, kita sebagai suri tauladan Bapak Ibu, kita kemudian sebagai pemberi motivasi, dan kita sebagai pendorong mereka, karena mereka sudah punya potensi sendiri gitu. Kita hanya memoles untuk itu. Jadi kita tidak perlu memaksa. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Maksudnya kita tidak perlu memaksa, mengharuskan anak kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, seharusnya memang tidak seperti itu. Nah, untuk mencapai merdeka belajar, makanya sekarang kita menuju ke merdeka belajar dengan konsep ini. Sebenarnya kalau kita menerapkan ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu harusnya, gitu. Makanya kita sekarang dibangunkan kembali dari tidur kita. Ternyata konsep merdeka belajar itu seperti ini. Jadi kita membebaskan anak-anak itu untuk menjadi dirinya sendiri, dengan kita tetap menjadi suri tauladan, juga tetap kita membimbing mereka, memberi motivasi, dan kita kemudian menuntun. Itu yang sudah jelas, menuntun supaya mereka tetap di koridor yang seharusnya. Jadi itu tugas kita Bapak. Kita membimbing mereka terus, menuntun mereka sampai kepada cita-cita mereka yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Next. Nah, sekarang kita ke budaya positif. Lalu apa sangkutannya dengan budaya positif, Bapak Ibu? Tadi saya refresh aja, mengingatkan kita sama-sama kita memperbaiki diri. Bukan berarti saya bicara di sini sudah paling oke. Ternyata tidak ada apa-apanya, tidak. Tapi kita sama-sama saling belajar. Bapak Ibu, saya juga belajar. Bapak Ibu juga seperti itu. Kita bareng-bareng. Ayo memperbaiki keadaan kita sehingga kita menjadi lebih baik ke depannya, sekolah kita insya Allah. Amin. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Dengan demikian budaya positif di sekolah tidak berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik, namun terintegrasi dengan dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi maksudnya kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku siswa yang diharapkan. Jadi kita diingatkan lagi kembali supaya kita menerapkan budaya positif ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah berjuang keras, kita di sekolah kita menerapkan ini. Jadi kita menerapkan ini mungkin ketika kita bersama, ketika kita sepakat dengan satu kata, saya pikir kita mudah untuk menerapkan budaya positif ini. Jadi kita memberikan budaya ajar yang baik. Contohnya, ketika jumpa dengan guru, ayo menyapa, lalu kemudian cium tangan atau menundukkan kepala. Kemudian seperti kita sudah sholat subuh, sholat duha, itu adalah proses memberikan pembelajaran yang baik. Maka kita setiap subuh keliling, lalu kemudian kita memberikan contoh, ayo kita ikut sholat sama-sama, kita ambil wudhu sama-sama, lalu ayo kita membersihkan sampah bersama-sama, gitu. Itu adalah contoh budaya-budaya positif yang harus kita terus tuntun anak kita ini, gitu. Mereka itu kadang-kadang kebablasan kalau tidak kita berikan suri tauladan yang baik.
Jadi kita nggak bisa hanya bicara saja teman-teman. Bapak Ibu, kita tidak bisa bicara saja, tapi kita harus memberikan contoh pembiasaan. Seperti kalau di TK itu mereka kan belum bisa membaca, tapi mereka malah bisa hafal Asmaul Husna, ya ayat-ayat pendek itu. Kenapa? Karena setiap hari itu yang mereka lakukan gitu. Jadi tiap hari mereka mendengar itu di telinga. Jadi ketika mereka melihat itu setiap hari, jadi mereka meniru. Anak-anak itu kan identik meniru Bapak Ibu. Jadi kita harapannya menyertai budaya positif tadi Bapak Ibu. Jadi teori yang merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwa pengendalian tingkah laku manusia. Gitu. Jadi kita diajak belajar kembali untuk bagaimana sih kita bisa memahami keadaan anak ini. Kenapa dia kok bisa melakukan kesalahan ini? Karena apa gitu. Jadi kita harus memahami teori ini supaya kita tahu penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan itu kenapa gitu. Ada apa dengan anak tersebut? Kemudian konsep teori kontrol berbeda dengan teori lain. Teori ini tidak bertanya tentang mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi justru sebaliknya, mengapa tidak semua orang melanggar hukum loh nak? Kok kamu berbeda, ada apa? Gitu. Tidak kita bertanya kenapa kamu melakukan ini, tapi kita bertanya ada yang baik, kenapa kamu berbeda? Nah itu kita harus cari solusinya, gitu. Jadi ada kembali ke tadi, tetap ada sumikawa dan ada contoh yang harus kita tampakkan kepada anak-anak didik kita. Elemen ikatan sosial dalam masyarakat. Jadi menurut Rizky, teori kontrol sosial mengatakan terdapat 4 komponen dalam ikatan sosial, yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Ini sebenarnya Bapak Ibu berdampak kepada anak didik kita yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Mereka tidak ada komitmen yang baik, tidak ada merasa memiliki dengan sekolah, tidak ada merasa memiliki dengan diri sendiri. Kemudian mereka tidak ada kepercayaan dengan diri sendiri, tidak percaya dengan guru, tidak punya kepercayaan dengan orang tua. Mereka tidak punya jati diri. Nah, ini kita harus memahami beberapa kemungkinan yang terjadi ini, sehingga kita bisa menemukan kenapa anak ini seperti itu. Next. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi. Jadi ini adalah kebutuhan manusia, Pak Heri, ya. Siap. Ada kebutuhan cinta di situ, Pak. Yang harus diisi. Kalau enggak, ya ada sisi yang kosong. Berat nih materinya, berat banget. Materinya agak sedikit berat kayaknya ini. Makanya harus ngopi kayaknya ini. Baik. Jadi kebutuhan dasar ini ya, dasar fondasi itu adalah keamanan, cinta, harga diri, aktualisasi diri. Ketika ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan itu. Iya, ada yang kurang, ada sisi diri dia ada yang kurang dan perlu dipenuhi. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya juga nggak tahu itu. Siapa? Masih Yuda. Baik, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam konsep budaya. Kata positif identik dengan kepatuhan ya. Kata disiplin, salah mungkin saya ketik. Maksudnya disiplin. Kata disiplin, kadang-kadang kita berpikir dia identik dengan patuh. Patuh dengan peraturan. Kalau kamu sudah seperti ini, berarti kamu melanggar peraturan. Tapi ternyata Bapak Ibu, disiplin murid yang positif yang dimaksud adalah membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin dirinya loh. Jadi ini makanya ada unsur intrinsik
Mas Yuda, disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Itu disiplin ternyata. Bukan patuh pada peraturan, tapi bagaimana diri itu mengontrol diri pribadi untuk menumbuhkan sendiri. Sebenarnya itu yang disebut disiplin. Next, ini teorinya ya seperti itu. Jadi sekarang sangkut pautnya ada dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah Bapak Ibu tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas atau aturan yang sudah kita buat, yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika mereka melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Memang nambah ekstra pekerjaan kita, tapi memang ada anak-anak. Setelah saya kemarin dengan fasilitator saya bertanya, Pak, gimana Pak kalau menghadapi anak yang memang punya latar belakang yang sedikit dalam tanda kutip agak sedikit berbeda dengan yang lain? Ya itu tadi kodrat alam, mereka membawa dari rumah kita. Dan memang ada mungkin yang agak ekstra kita seperti yang kita hadapi tadi, bukan ini lagi ya, ada sedikit improvisasi bagaimana menghadapi anak. Tapi secara umum Bapak Ibu, nanti kita lihat video, secara umum menangani anak yang bermasalah itu kita harus memberikan kesadaran kepada mereka untuk mengakui kesalahannya gitu. Ketika mereka berbuat salah, mereka dengan sendiri. Jadi kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya, bukan kita yang menunjukkan kesalahannya gitu. Itu seharusnya seperti itu. Baik, next Mas Yuda. Tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita tidak langsung mengklaim mereka kamu bersalah seperti apa, langsung tanpa proses gitu. Jadi kita melihat semuanya secara menyeluruh, dan seperti yang saya katakan tadi, memang ada improvisasi sesuai dengan kodrat alam anak. Mungkin di tempat kita ini memang agak sedikit keras ya. Saya langsung bertanya kemarin dengan fasilitator, itu memang ada kalanya teori itu tidak 100% bisa kita terapkan. Jadi sesuai dengan di lapangan, nggak apa-apa ada improvisasi sedikit, tapi kita perlu tahu ilmunya. Ya, ilmunya ini kita perlu tahu dulu teorinya, sehingga ketika di lapangan kita bisa improvisasi. Jadi menstabilkan identitas dulu ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Ada anak-anak itu memang ketika kita tanya, dia langsung, kenapa kamu nak? Saya begini. Oh iya, kalau ibu seperti itu, ibu juga marah. Nah, jadi dia kan ngerasa tidak dalam. Itu maksudnya. Jadi ibu kalau kayak gitu ibu juga marah. Terus gimana? Nanti dia kan cerita. Terus kita tanya lagi, memang baik di dalam begitu? Enggak sih Bu sebenarnya. Nah itu dia masuk pada dia menyadari dirinya, gitu loh maksudnya. Terus dia masuk pada menyadari kesalahannya. Tapi memang ada anak yang bisa diarahkan seperti itu. Kembali lagi ya, ada anak yang bisa diarahkan, ada yang kita pakai improvisasi tadi. Kalau yang sudah berkali-kali kayak kasus yang kemarin, memang nggak bisa lagi kita langsung pakai improvisasi, harus. Next, Mas Yuda, ini tahapannya. Jadi seperti ini. Nggak kelihatan ya? Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Oh, kamu bukan orang yang pernah melakukan ini. Bukan hanya kamu yang pernah melakukan ini, gitu. Dia jadi dialog seperti itu. Lalu kemudian kita sampai validasi tindakan. Lalu kamu tentu punya alasan, nah, kenapa kamu melakukan ini? Ya itu pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga anak ini curhat, gitu. Itu maksudnya, sehingga anak ini curhat ke kita, sehingga dia sampai kepada titik menyadari kesalahannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini. Jadi yang kita lakukan seperti ini tahapan-tahapannya, gitu loh
Jadi tahapan-tahapan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, ini seperti ini kita menggunakan salah satunya. Mungkin ada yang lain, tapi ini salah satunya seperti ini. Kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ini saling berhubungan Bapak Ibu. Baik, mungkin baik, mungkin setelah ini kita bisa melihat menyaksikan sebuah video bagaimana penanganan langsung dari sebuah masalah yang dicontohkan oleh para fasilitator di pusat. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada.
Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas apa yang kita sepakati bersama. Jadi ketika mereka melakukan salah, kita bisa bertanya kenapa. Nah, berarti tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kamu sepakati, gitu. Jadi kita harus membuat kesepakatan kelas dulu, itu langkah awal. Baru kita bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya ketika kita menangani anak-anak didik kita melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti yang dikatakan tadi, tidak mesti keseluruhan, tapi kita boleh improvisasi sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Insya Allah bermanfaat ilmunya, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir dari pertemuan ini. Mohon maaf sudah mengambil waktunya sebentar, dan insya Allah tidak ada yang salah untuk berbagi ilmu. Suatu hari akan bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, iya, ini kan ada Ibu PP 2 pengajar praktek. Jadi kalau CGP-nya ada kesulitan, saya persilakan Ibu pengajar praktek untuk memberikan pencerahannya. Baik, silakan mungkin Pak Heri ada yang ingin yang kurang jelas atau berbagi ilmu aja ya Pak ya. Saya bukannya kurang jelas. Iya, gimana? Tadi berdasarkan teori restitusi tadi disebutkan bahwa hanya berdasarkan teori dari tahapan segitiga restitusi, ketika ada permasalahan di anak hanya sifatnya menanyakan ya. Tetapi tidak ada mungkin tindak lanjut berupa sanksi yang akan diberikan. Sedangkan biasanya kalau tidak ada sanksi yang diberikan itu nanti mungkin tidak ada efek jerah. Sedangkan sebagai contoh di dalam agama kita saja, kalau anak kita sudah balik kemudian kan sholat, itu kata Nabi boleh kita pukul. Pukulnya tapi kan dengan ada batasan-batasannya. Nah, begitu juga untuk menimbulkan efek jerah ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran, apakah dengan memberikan sanksi itu istilahnya bertentangan dengan teori restitusi yang merupakan gaul dari Merdeka Belajar. Sedangkan kalau kita mau menjadikan sesuatu itu baik, itu nggak bisa dengan mudah. Minimal pertama harus dipaksakan dulu. Setelah dipaksakan ada sanksi, baru nanti ada rasa datang dari hati untuk melaksanakan sendiri, timbullah kesadaran. Demikian. Mohon maaf ini bukannya saya ini, tapi saya kan belum menjadi guru penggerak. Siapa tahu nanti saya bergerak. Terima kasih Bu. Kami Bu. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit aja dengan nanti saya mohon cerahannya Ibu pengajar praktek memberikan penjelasan yang lebih konkret ya, yang lebih akurat langsung pada narasumbernya. Jadi kalau menurut saya boleh kita memberikan jadi sesuai dengan situasi dan kondisi Pak Heri, karena sudah dijelaskan tadi oleh Ibu tadi juga fasilitator. Memang seharusnya kan ada tahapan kita pembiasaan terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah pembiasaan terlebih dahulu. Jadi tidak ada anak-anak yang melakukan kesalahan, jadi kita
diberikan masalahnya hanya cukup diberikan pengarahan saja ya bisa. Tapi ketika memang tingkat kesalahannya harus memberikan efek jerak, ya tidak masalah juga, karena sesuai dengan kodrat alam yang ada. Jadi ketika kita menghadapi orang yang keras, kemudian kita terus lembut, kita tertindas, Pak Heri. Jadi kalau kita juga ketemu dengan orang keras, terus sebaliknya, terus kita orang yang lembut, terus kita keras, terus juga nggak ketemu juga. Jadi kalau menurut saya tetap ada improvisasi, tapi mungkin bisa juga ini dilakukan terlebih dahulu. Ketika ini tidak mempan, bisa dengan tahap yang mungkin yang agak sedikit keras. Kalau menurut